Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakbirun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Semua makhluk hidup akan mati. Yang ini sudah pasti. Juga banyak manusia yang takut mati, dan ini juga wajar. Namun apakah definisi mati itu? Sahabat seiman, dalam Al-Quran banyak penjelasan terkait kematian. Hal ini menegaskan bahwa kematian menjadi titik akhir kehidupan di dunia. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk berbuat baik selama masih hidup. Lalu apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah meninggal? Dunia kedokteran menetapkan 3 fase kematian, dari mati klinis, mati otak, hingga fase final kematian secara biologis, di mana jasad jadi kaku dan proses pembusukan pun dimulai. Sahabat seiman, berikut tahapan yang terjadi pada tubuh manusia setelah meninggal. Tubuh manusia akan mengalami sejumlah perubahan fisik setelah kematian. Tahapan yang dijelaskan dari sisi sains ini dimulai dari hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hingga hitungan tahun. Untuk diketahui, berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapan setelah manusia meninggal. Beberapa menit setelah meninggal. Pada detik-detik pertama saat seseorang meninggal dunia, maka aktivitas otak, aliran darah, dan pernapasan akan berhenti. Darah yang sebelumnya mengalir ke seluruh organ-organ tubuh akan tergenang dan menggumpal pada bagian tubuh tertentu. Organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan hati juga berhenti berfungsi. Akan tetapi, beberapa sel dan jaringan dalam tubuh tidak akan langsung mati. Bagian tubuh ini masih bisa hidup dalam beberapa menit setelah kematian. Beberapa jam setelah meninggal. Beberapa jam setelah meninggal, pada akhirnya sel-sel tubuh akan mati karena tak ada lagi asupan oksigen. Lalu kalsium yang menumpuk pada otot membuat badan kaku, atau disebut juga rigor mortis. Namun tubuh akan kembali lemas setelah 36 jam hingga 2 hari sesudahnya. Pelemasan otot ini memicu keluarnya sisa racun dan cairan dari tubuh, persis seperti saat buang air. Kemudian selang beberapa jam setelah meninggal, kulit akan mengering dan keriput. Kuku jari tangan dan kaki tampak seolah tumbuh. Padahal tidak. Hal ini sebenarnya akibat kulit yang kian mengerut dan menyusut. Warna kulit berubah menjadi merah keunguan atau lebam setelah meninggal, terutama di tempat darah menggenang. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi akan menarik darah ke bawah. Beberapa hari setelah meninggal, tubuh akan memproduksi zat pengurai alami, yakni kadar ferin dan putresin. Kedua zat pengurai ini menghasilkan bau tak sedap dan cukup menyengat.
Kadar keasaman akan meningkat drastis setelah tubuh mati dan berhenti berfungsi. Enzim dari asam amino dalam tubuh pun mulai mencerna atau mengurai organ-organ tubuh. Pada umumnya, proses pembusukan mayat dimulai dari organ hati yang kaya akan enzim. Proses ini kemudian berlanjut pada bagian otak, hingga akhirnya terjadi pada seluruh bagian tubuh. Bakteri akan berkembang pesat karena tingginya kadar zat pengurai dan enzim. Koloni bakteri ini makan dari tubuh jenazah sehingga proses penguraian jadi lebih cepat. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Beberapa minggu setelah meninggal. Sahabat seiman, beberapa minggu setelah meninggal, bukan hanya koloni bakteri yang menghidupkan tubuh yang sudah tak berfungsi. Berbagai makhluk hidup lain, seperti belatung, juga akan mendiami tubuh orang yang sudah mati. Bahkan belatung mampu menghabiskan 60% tubuh manusia dalam waktu seminggu. Rambut dan bulu halus yang tadinya berakar dalam kulit akan mulai rontok. Selama itu juga, koloni bakteri akan terus mengkonsumsi bagian tubuh yang tersisa. Sahabat seiman, sekujur tubuh jenazah akan berubah warna dari keunguan sampai akhirnya menghitam. Beberapa bulan dan tahun setelah meninggal. Sahabat seiman, berbulan-bulan setelah meninggal, tubuh akan terus diuraikan oleh berbagai organisme, sampai pada akhirnya tinggal kerangka manusia saja yang tersisa. Begitulah asal-usul jasad manusia, dari unsur tanah dan akan kembali ke tanah. Jenazah masuk liang lahat, ditimbun dan dikubur di dalam tanah. Jasad berproses dari hari ke hari, mengalami kehancuran. Tubuh sintal menjadi santapan cacing tanah. Tulang belulang menjadi rapuh dan lenyap dalam dekapan tanah. Telah lenyap darimu negeri dunia, dari segala kesenangannya, dan sekarang berada di suatu tempat transit menuju negeri akhirat. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.